أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di Majlis Ta'lim Al-Itqan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat yang mulia ini saksi baik buat kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Masya Allah, jawabannya lengkap, Masya Allah. Semoga Bapak Ibu semua diberi kelancaran dalam segala urusannya. Semoga Bapak Ibu semua diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, di setiap kajian yang Ana isi, Ana di awal kajian mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan jamaah untuk meluruskan niat. Kalau kita buka buku Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi, hadis nomor 1 yang kita ketemu itu topiknya apa? Ada yang tahu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masya Allah. Hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama. Satu hadis saja, kuasai satu hadis saja, dapat sepertiga ilmu agama. Kenapa? Karena niat itu menentukan pahala kita maksimal atau sedikit, atau bahkan tidak dapat pahala sama sekali. Makanya Bapak Ibu, bismillah, hari ini luruskan niat lillahi ta'ala. Niatnya apa yang kita bisa buat syait? Bisa satu misalnya, niatnya menuntut ilmu. Yang kedua, niatnya belajar tentang saudara kita di Palestina. Yang ketiga, belajar tentang saudara kita di Palestina supaya kita menyebarkan informasi dan menyebarkan pengetahuan tentang Palestina kepada orang lain yang tidak hadir hari ini. Niatnya bisa banyak sekali. Yang keempat, silaturahmi dengan tetangga, silaturahmi dengan teman. Yang kelima, kita misalnya bisa dapat ilmu, saling berbagi ilmu, saling transfer ilmu seperti ini. Kan biasanya di akhir kajian ada sesi tanya jawab, di mana kita transfer ilmu, tanya jawab, kita mengali masalahnya lebih dalam. Maka bismillah Bapak Ibu, jangan lupa niat, luruskan niat di hati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita sempat bahas masalah Palestina, sempat bahas Palestina beberapa kali bersama dari banyak sudut pandang, ya. Kita sempat bahas masalah Palestina dari sudut pandang bangsa Arab. Masih ingat Bapak Ibu kenapa bangsa Arab tidak menolong Palestina? Itu juga sempat dibahas oleh kita. Kita sempat bahkan bahas masalah Palestina dari sudut pandang Suriah. Apa yang terjadi di Suriah dan seperti apa masa depan Palestina setelah kejadian di Suriah kemarin. Tapi hari ini kita akan membahas Palestina dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan bahas Palestina dari sudut pandang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memandang Palestina. Makanya topik kajian kita hari ini, bumi yang didoakan Nabi tapi dikhianati umat. Karena memang bumi Palestina itu, atau bumi Baitul Maqdis itu, tanah Palestina itu sering sekali dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Ratusan hadis sahih yang membahas masalah Palestina. Bayangkan, ratusan hadis sahih. Itu hampir setara dengan topik-topik lainnya. Hampir setara dengan topik zakat misalnya. Zakat dibahas juga dalam ratusan hadis sahih. Jadi pentingnya kita bisa nilai dari berapa kali dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Sesering apa dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah ini Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan kajian Sirah Nabawiyah itu selalu banyak informasi baru. Karena Sirah Nabawiyah itu Masya Allah informasinya banyak sekali, pelajarannya banyak sekali, hikmahnya banyak sekali. Kenapa kira-kira? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia.
kita dalam agama Islam, pendapat kita, pandangan kita terhadap Nabi Muhammad manusia yang diwahyukan kepadanya, manusia, Nabi dan Rasul, bukan Tuhan misalnya, bukan seperti agama lain, Tuhan, malaikat dan lain-lain, bukan. Sehingga kita bisa merasa relate dengan Nabi Muhammad, kita bisa merasa apa yang Nabi Muhammad bisa lakukan, kita bisa contohkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad manusia, kita juga manusia. Seandainya Nabi Muhammad bukan manusia, maka kita nggak bisa contohkan apapun yang Nabi Muhammad lakukan. Kenapa? Bukan manusia. Beda. Malaikat misalnya atau Tuhan misalnya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia maksum, manusia terhindar dari dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Qala innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Masya Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadanya. Manusia biasa seperti kamu, tapi ada satu tugas tambahan diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu, Sirah Nabawiyah ini Masya Allah isinya emas ya, isinya banyak hal baik insya Allah. Setiap kali dibahas Sirah Nabawiyah itu nggak habis-habis. Setiap kali dibahas ada pelajaran baru, setiap kali dibahas ada hikmah baru. Tapi kalau kita perhatikan urusan Palestina ini, kita kan udah sepakat hari ini kita bahas Palestina dari sudut pandang Nabi Muhammad SAW. Ada satu peristiwa yang sangat terkenal di Sirah Nabawiyah di mana Baitul Maqdis disebutkan ratusan kali. Tapi ada satu peristiwa yang sangat terkenal. Ada yang tahu peristiwa apa? Isra Mi'raj. Betul sekali. Isra Mi'raj. Kalau kita perhatikan kata Isra Mi'raj itu dua kata. Kata Isra Mi'raj tidak ada perayaannya kan setiap tahun. Kenapa? Karena ini peristiwa yang penting sekali. Isra artinya apa? Artinya perjalanan jauh di malam hari ke Baitul Maqdis. Ya, kemudian Mi'raj artinya apa? Dari Baitul Maqdis. Naik ke langit dari Baitul Maqdis. Kita nggak bahas Mi'raj hari ini. Kita insya Allah bahasnya Isra hari ini karena ini yang berkaitan dengan Palestina. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa memahami latar belakang Isra itu seperti apa, latar belakang peristiwa penting yang memuliakan Baitul Maqdis itu seperti apa, mungkin kita tidak bakal bisa memahaminya dengan dalam. Kita tidak akan bisa memahami hikmahnya seperti apa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Baitul Maqdis untuk menjadi tempat Isra? Makanya kita harus cek latar belakangnya dulu. Kita mulai dari awal, Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW mulai dakwahnya di kota Makkah. Awalnya dakwahnya secara diam-diam, kemudian secara terang-terangan disampaikan kepada keluarganya dulu, kemudian disampaikan kepada keluarga besarnya dulu, kemudian disampaikan kepada Quraisy semuanya. Tetapi dakwahnya ditolak oleh Quraisy. Banyak sekali yang saya lihat di kajian-kajian sirah yang mengatakan begini, dakwah Nabi Muhammad ditolak oleh Quraisy karena Quraisy merasa Nabi Muhammad itu pembohong, dan itu kurang tepat. Banyak yang mengatakan seperti ini, Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad karena Quraisy tidak percaya bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi dan seorang Rasul. Ini kurang tepat. Banyak sekali orang dari Quraisy yang tahu dari dalam hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap tidak percaya kepada dakwahnya. Kenapa? Dakwah Nabi Muhammad mengganggu bisnis Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad mengganggu kepentingan Quraisy. Kenapa? Karena dulu Bapak Ibu, Quraisy itu atau Makkah itu tempat yang paling aman di Jazirah Arab. Selain Makkah itu semuanya perang saudara. Dulu orang Arab jahiliyah, kita sempat juga bahas sifat jahiliyah dan lain-lain. Ada dua keluarga yang bisa berperang puluhan tahun karena ada unta yang makan di rumput keluarga lain. Itu benar. Ada satu perang namanya perang Basus. Kalau Bapak Ibu penasaran, cek di internet, ada banyak informasi tentang perang Basus. Ini perang karena satu unta milik keluarga A makan di rumput keluarga B. Semuanya perang saudara kecuali Makkah. Kenapa kira-kira? Karena di dalam Makkah ada Ka'bah. Dan semua orang di Jazirah Arab datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji. Walaupun sebelum Islam itu ada haji juga. Tapi hajinya bukan lillahi ta'ala, hajinya untuk berhala-berhala. Jadi Quraisy membawa setiap berhala yang diagungkan oleh setiap suku Arab kemudian ditaruh di atas Ka'bah.
Jadi tidak ada satu suku Arab pun yang berani sama Quraisy. Kenapa? Karena ada berhalanya, atau dalam tanda kutip ada Tuhannya di sana. Ya, jadi di waktu haji semua suku Arab datang ke Quraisy, datang ke Makkah dan berdagang dengan Quraisy. Kan kalau di sana itu pasti beli makanan, pasti beli minuman. Kemudian Quraisy itu membawa banyak barang dari Syam, membawa banyak barang dari Yaman, membawa banyak barang dari Mesir, kemudian jual di Makkah saat musim haji. Jadi Quraisy itu sejahtera sekali. Kenapa? Karena bisnis yang dilaksanakan di dalam musim haji. Jadi kalau misalnya Quraisy percaya pada dakwah Nabi Muhammad, berarti tidak ada lagi berhala, berarti tidak ada lagi bisnis, berarti tidak ada lagi musim perdagangan yang besar di mana semua suku Arab, berarti bakal dimusuhi oleh semua suku Arab. Ya, berarti kalau Quraisy mengirim sebuah kafilah, sebuah kelompok untuk berdagang ke tempat lain, bakal dicuri oleh suku Arab yang lain. Sebelumnya nggak dicuri. Kenapa? Karena suku Arab yang lain menghormati Quraisy, takut Quraisy ganggu berhalanya yang di Makkah seperti ini. Jadi dakwah Nabi Muhammad ditolak oleh Quraisy karena alasan kepentingan. Tapi pada nyatanya kebanyakan Quraisy tahu betul bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad bahkan sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Itu belum jadi nabi dan belum jadi rasul, di bawah umur 40 tahun, belum pernah berbohong. Bahkan Quraisy di saat puncaknya bermusuhan dengan Nabi Muhammad, Quraisy masih menyimpan barang-barang mahalnya di rumah Nabi Muhammad. Masih ingat pas kisah hijrah Nabi Muhammad dari Makkah dan Madinah? Nabi Muhammad mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang Quraisy. Padahal Nabi Muhammad bisa ambil sebenarnya, karena Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya dikuasai Quraisy, tetap Nabi Muhammad amanah terhadap Quraisy. Pokoknya Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad karena alasan kepentingan. Sebagaimana Bapak Ibu, kadang-kadang kita menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala karena kepentingan pribadi. Ketika ada orang dari kita bekerja di sebuah tempat di mana tempatnya penuh riba, otomatis gajinya riba, tapi dia menolak untuk nurut dan ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala karena kepentingan. Dia takut kehilangan gajinya. Seolah-olah dia yang menghasilkan gajinya sendiri. Seolah-olah dia yang memberi dirinya sendiri rezeki, bukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kadang-kadang kita di zaman kita ini, kita lakukan apa yang Quraisy lakukan. Kita tahu bahwa ini yang benar, tapi kita menolak kebenaran karena kepentingan kita sendiri. Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul, tapi Quraisy menolak kebenaran. Kira-kira ada kemiripan nggak ya antara zaman kita ini dan zaman Quraisy? Banyak kemiripan, banyak sekali kemiripan. Ya, kita sayangnya seperti yang kita bahas lagi, kembali lagi ke zaman jahiliyah itu. Dari sifatnya, dari adatnya, banyak sekali kembali. Baik, Bismillah. Quraisy melawan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada dua orang yang senantiasa support Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa? Dua. Yang pertama siapa? Abu Bakar, betul, tapi dukung secara apa? Mendukung dakwah menyebarkan Islam. Tapi yang mendukung secara militer, secara ekonomi siapa? Abu Thalib. Yang kedua, Khadijah, betul sekali. Dua orang ini yang paling sering memberi dukungan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan atau melanjutkan dakwahnya. Abu Thalib itu siapanya Nabi Muhammad SAW? Paman, betul. Ayahnya siapa? Betul sekali. Anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib, betul. Ali bin Abi Thalib itu merupakan anak dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Ini orang pertama, Abu Thalib. Abu Thalib sampai meninggal dunia tidak masuk Islam. Bahkan ketika Abu Thalib udah sakratul maut, Nabi Muhammad datang ke tempatnya dan mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya am, wahai pamanku, qul kalimatan ashfa'u laka biha 'inda Allah." Ucapkan satu kalimat saja di mana aku bisa memberimu syafaat di hari akhir. Tapi Abu Thalib tetap tidak masuk Islam. Walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam, Abu Thalib mendukung dakwah Islam. Tapi bukan karena alasan agama, karena alasan apa? Keluarga, suku, dan lain-lain. Jadi Nabi Muhammad SAW dari keluarga Bani Hashim. Itu keluarga yang pemimpinnya adalah Abu Thalib.
Dan bahkan Abu Talib merupakan pemimpin Quraisy, orang paling terkemuka di dalam Quraisy, orang paling penting pengaruhnya di dalam Quraisy. Maka Quraisy yang ada niat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW tidak berani. Kenapa? Karena kalau mereka membunuh Nabi Muhammad, nanti Abu Talib marah, nanti keluarga Bani Hashim marah, nanti terjadi perang saudara. Quraisy tidak mau. Supaya apa? Supaya masih bisa berdagang, berbisnis. Jadi mindset Quraisy itu seperti apa? Dagang, bisnis, itu tujuan utama mereka. Menolak dakwah Nabi Muhammad karena mau melanjutkan bisnisnya, dan tidak mau membunuh Nabi Muhammad SAW supaya Abu Talib tidak marah, supaya bisa melanjutkan bisnisnya juga. Abu Talib meninggal dunia, dan Quraisy mulai mulai berani dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari setelah Abu Talib meninggal dunia, ada satu orang lagi yang meninggal dunia. Siapa? Khadijah. Bedanya 3 hari menurut beberapa ulama, menurut beberapa ulama lain 7 hari, menurut beberapa ulama lain 1 bulan. Pokoknya sangat dekat. Setelah Abu Talib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, dan Khadijah pas sakratul maut tiba-tiba terjadi hal yang pertama kali terjadi, tidak pernah terjadi sebelumnya. Turun malaikat Jibril. Biasanya sebelum itu malaikat Jibril turun untuk membawa wahyu, membawa Al-Quran, wahyu. Tapi ini pertama kali sejak dakwah dimulai, malaikat Jibril turun tidak membawa wahyu. Turun membawa apa? Turun membawa salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidah Khadijah. Malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, abligh Khadijah anna Allah yuqri'uha salam." Wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah menyampaikan salamnya kepadanya. Masya Allah, satu-satunya manusia yang dapat penghargaan itu ya, dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini kenapa? Karena supportnya kepada dakwah Nabi Muhammad. Ibu-ibu insya Allah bisa juga dimuliakan seperti itu. Jika ibu-ibu support dakwah Nabi Muhammad, ibu-ibu bisa juga insya Allah dapat salam dari Allah nanti di hari akhir insya Allah. Tapi yang penting kita di dunia, selama kita hidup, selama kita diberi umur, kita support gak agama ini, kita support gak dakwah ini, kita support gak saudara kita di Palestina, kita benar-benar peduli dengan urusan umat ini atau tidak, atau mohon maaf sekali kita hanya makan, minum, kerja, tidur, makan, minum, kerja, tidur, makan, minum, kerja, tidur. Kapan peduli dengan urusan umat? Kapan peduli? Baik, Khadijah, Sayyidah Khadijah meninggal dunia dalam keadaan dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Coba saya kasih catatan yang bagus. Nabi Muhammad meninggal dunia dalam keadaan dipeluk siapa? Sayyidah Aisyah. Betul sekali. Baik, banyak Bapak Ibu, banyak yang salah paham soal husnul khatimah. Ya. Banyak yang mengira bahwa husnul khatimah itu hanya meninggal dalam keadaan salat. Banyak yang mengira bahwa husnul khatimah itu hanya meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Dan Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan apa? Dipeluk oleh Aisyah. Taib, Khadijah meninggal dalam keadaan apa? Dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Khadijah bukan husnul khatimah? Pasti husnul khatimah, kan? Apakah Nabi Muhammad bukan husnul khatimah? Pasti husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu Bapak Ibu tidak mesti meninggal dalam keadaan ibadah. Tidak mesti. Bisa jadi meninggal tidur, sambil tidur itu sudah husnul khatimah, atau meninggal biasa di rumah sakit itu husnul khatimah. Tergantung aktivitas kita sepanjang umur kita seperti apa, itu yang menentukan husnul khatimah atau tidak. Kita meninggal dunia dalam keadaan melayani umat ini husnul khatimah. Meninggal dunia dalam keadaan tidak menzalimi keluarga kita, ini husnul khatimah. Meninggal dunia dalam keadaan menjaga ibadah yang wajib, itu husnul khatimah. Meninggal dunia dalam keadaan senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki sifat sendiri, mendekatkan diri kepada Allah, ini husnul khatimah. Jadi kalau Bapak Ibu minta doa kepada Allah husnul khatimah, kemudian misalnya atau ada orang di dekat Bapak Ibu yang minta doa husnul khatimah tapi meninggalnya di rumah sakit, bukan meninggal sambil doa, bukan meninggal habis sholat, itu belum tentu gak dapat husnul khatimah. Seperti itu. Buktinya Nabi Muhammad meninggalnya biasa di atas kasurnya dipeluk oleh istrinya. Baik, bismillah. Setelah Abu Talib meninggal dunia, setelah Khadijah meninggal dunia, para ulama dan para ahli sejarah sebut tahun ini dengan tahun kesedihan, Amul Huzn, karena Nabi Muhammad SAW sangat sedih, sangat sedih. Dua orang
kesayangan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dan Quraisy mulai berani dengan Nabi Muhammad. Bahkan Quraisy mulai merencanakan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad langsung dapat kesimpulan, sepertinya umat Islam harus pindah. Umat Islam harus hijrah, sudah tidak bisa tinggal di Makkah lagi. Tidak ada orang yang menjaga, tidak ada orang yang support, tidak ada support militer, tidak ada support ekonomi, tidak ada support apapun, harus pindah. Tapi kita kan udah tahu hijrahnya kemana? Ke Madinah. Tapi awalnya Nabi Muhammad mau hijrah kemana? Ke Taif, betul. Nabi Muhammad awalnya mau hijrah ke Taif, bukan ke Madinah. Kenapa kira-kira? Karena Taif itu sangat dekat dengan Makkah. Ada yang pernah ke Taif? Mungkin kalau udah umrah ya, mampir ke kota Taif, itu sangat dekat dengan kota Makkah. Jadi Nabi Muhammad rencananya pergi ke Taif, meminta dukungan dari kepala-kepala suku di sana. Kemudian ketika umat Islam mulai kuat, balik lagi ke Makkah untuk menakluk Makkah dan untuk menyebarkan Islam di Makkah. Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif bersama pembantunya, dan mereka udah sampai kota Taif. Mereka bertemu dengan kepala-kepala suku di kota Taif, dan mereka menawarkan dakwah Islam. Mereka meminta dukungan dari kepala-kepala suku di Taif. Kami akan pindah ke tempat kalian dengan satu syarat, kalian masuk Islam, kalian melindungi kami dari gangguan Quraisy. Tapi sayangnya kepala-kepala suku di Taif bukan hanya menolak dakwah Nabi Muhammad, mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Kepala suku yang pertama di sana pernah mengatakan seperti ini, "Ama wajadallahu rajulan khairan minka liyaj'aluhu rasula?" Tuhanmu tidak menemukan orang yang lebih mulia dari kamu untuk dijadikan seorang nabi dan seorang rasul? La ilaha illallah. Kemudian orang kepala suku yang kedua mengatakan, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kamu pembohong dan aku tidak suka bicara sama orang yang bohong. Yang kedua, kamu jujur dan aku masih orang biasa, tidak pantas bicara sama orang jujur. Dia mentertawakan Nabi Muhammad SAW seperti ini. Taib. Orang yang ketiga mengatakan, demi Allah, kalau kamu pegang iswah Ka'bah sambil bersumpah atas nama Allah bahwa kamu seorang nabi dan seorang rasul, aku tidak bakal percaya kamu. Mereka benar-benar menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah perang Uhud juga peristiwa besar ya. Nabi Muhammad curhat sama istrinya. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, hari Taif, peristiwa Taif lebih berat bagiku dibanding Uhud. Coba bayangkan, sesakit itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad dikirim malaikat gunung-gunung, diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan dua gunung yang mengelilingi kota Taif itu, menghancurkan kota Taif. Nabi Muhammad tidak mau balas dendam. Kata Nabi Muhammad, bisa jadi dari keturunan mereka ini keluar orang-orang saleh. Dan betul, hari ini Taif itu semuanya kan beragama Islam. Nenek moyang mereka siapa? Mereka orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad dulu. Tapi sekarang mereka baik, mereka Islam yang lurus, alhamdulillah, dan tidak ada masalah. Baik, Nabi Muhammad SAW membalas kejahatan ini dengan apa? Kata Nabi Muhammad, kalau kalian tidak mau menerima dakwah Islam, tolong jangan kasih tahu Quraisy kalau saya datang ke sini, supaya Quraisy tidak nambah marah sama Nabi Muhammad SAW. Kata mereka apa? Demi Allah, kami akan kasih tahu Quraisy. Kemudian mereka kirim satu pemuda dengan kuda yang sangat kuat, yang cepat sekali jalan ke Makkah untuk kasih tahu Quraisy. Baik, kata Nabi Muhammad, kalau memang kalian bakal kasih tahu Quraisy, tolong biarkan saya pulang dalam keadaan aman. Kata mereka, demi Allah, kamu tidak akan pulang dalam keadaan aman. Mereka panggil anak-anak dan orang gila yang di kota Taif, lempar Nabi Muhammad SAW dengan kota batu, dengan batu sekeliling sepanjang kota Taif dilempar dengan batu dan dihina, dicaci maki dan lain-lain sampai kakinya berdarah. Baik. Setelah itu, Bapak Ibu, kita kan masih bicara latar belakangnya. Saya ingin kita membayangkan bersama perasaan Nabi Muhammad seperti apa. Ya, kita bayangkan, benar-benar kita hayati gitu ya. Perasaan Nabi Muhammad seperti apa. Ditinggal oleh pamannya yang menjaga dia, ditinggal oleh istrinya istri yang paling Rasulullah cintai bukan Aisyah, tapi Khadijah. Ini salah satu informasi yang salah juga. Istri nomor satu yang paling Rasulullah cintai adalah Khadijah. Baik, ditinggal oleh Khadijah, kemudian dihina dan disakiti di kota Taif
secara emosional dan secara fisik kakinya berdarah. Taib. Yang keempat, Quraisy sudah tahu kalau Nabi Muhammad minta bantuan ke pesaing Quraisy. Karena Taif itu pesaing Quraisy. Taif itu pusat bisnis kedua setelah Makkah di Jazirah Arab. Taib. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW sudah tidak tahu harus hijrah kemana. Madinah belum di bayangan Nabi Muhammad. Kenapa masih jauh? Ya, belum ada benar-benar rencana yang solid, yang konkret untuk pindah ke Madinah. Belum ada. Ya, mungkin ada pikiran, mungkin, tapi belum ada rencana solid untuk pindah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur hambanya, ingin memuliakan hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan pesan kepada hambanya, sebagaimana kamu dihina oleh ahli bumi, oleh penduduk bumi, kamu akan dimuliakan oleh penduduk langit. Masya Allah. Suatu hari setelah peristiwa Taif itu, Nabi Muhammad tidur di dalam rumahnya. Kemudian tiba-tiba atap rumahnya dibuka. Turun Jibril. Kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad SAW ke sumur Zamzam dan meminta Nabi Muhammad untuk mandi besar di sumur Zamzam. Sampai selama ini Nabi Muhammad belum tahu akan dibawa kemana. Tapi setelah Nabi Muhammad dikasih tahu bahwa harus mandi, Nabi Muhammad langsung sudah tahu. Ini pasti peristiwa besar, ini pasti hal penting. Setelah mandi di sumur Zamzam, Nabi Muhammad dibawa ke tempat yang banyak pohon kurma. Tapi sebelum dibawa ke tempat yang banyak pohon kurma, Nabi Muhammad disediakan sebuah makhluk. Ada apa namanya? Burak. Betul. Burak itu dari kata bahasa Arab namanya al-barq. Barq artinya apa? Kilat. Jadi cepat sekali. Dari katanya kita bisa tahu dia jalan satu langkahnya sejauh mata. Tadi pas saya ke sini, saya penasaran ya, kalau manusia sejauh matanya itu kalau tempatnya datar berapa kilo? Saya lihat kalau tempatnya datar itu bisa 4 kilo. 4 kilo. Kira-kira burak berapa kilo? Bisa jadi puluhan kilo, bisa jadi ratusan kilo. Jadi satu langkahnya saja bisa ratusan kilo. Jadi dari Makkah ke Baitul Maqdis itu dalam waktu beberapa detik saja. Nabi Muhammad SAW naik burak. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai tempat yang banyak pohon kurma. Nabi Muhammad salat 2 rakaat di tempat itu. Apa tempat itu? Kota Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad mampir ke Madinah dulu, salat 2 rakaat di sana. Nabi Muhammad sebelumnya pernah ke Madinah 2 kali. Ini kali kedua. Ada yang tahu kali pertama kapan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad pernah ke Madinah 2 kali. Yang kedua ini pas Isra Mi'raj. Yang pertama ada yang tahu kapan? Pas betul, pas masih kecil, Kenapa? Karena ibu Nabi Muhammad SAW dari salah satu suku kota Madinah. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW lanjut naik burak ke tempat namanya Madian, di sebuah pohon di mana Nabi Musa istirahat setelah memberi minuman kepada 2 perempuan. Surat yang ada di dalam Al-Quran, cerita yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad salat 2 rakaat ke sana. Kemudian Nabi Muhammad lanjut ke tempat namanya Beit Lahm. Beit Lahm itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad salat 2 rakaat di sana. Maksudnya apa? Hikmahnya apa ya? Mampir ke Madian, kemudian mampir ke Beit Lahm. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa orang Yahudi itu atau Nabi Musa itu membawa agama Islam. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, sebagaimana Nabi Muhammad Muslim juga. Ini hikmahnya Allah menyampaikan pesan kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa maupun Nabi Isa maupun Nabi Adam, seluruh Nabi beragama Islam. Setelah itu Nabi Muhammad lanjut ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad sampai Baitul Maqdis, turun dari burak. Kemudian ada satu hal yang menarik yang terjadi. Apa? Nabi Muhammad mengikat buraknya. Jadi kalau kita bawa unta zaman dahulu, kita mau ke tempat tertentu, biasanya kita ikat untanya dulu, supaya nggak kemana-mana. Burak kok diikat ya? Burak memang tujuannya hanya untuk menemani Nabi dan Rasul, nggak mungkin kemana-mana. Ini pesan juga dari Nabi Muhammad, yaitu ikhtiar.
Walaupun buraknya nggak mungkin kemana-mana, tetap kita harus ikhtiar supaya dia nggak kemana-mana. Ini usaha kita, ikhtiar. Kita memang dijamin rezekinya, betul? Rezeki kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita harus ikhtiar, menjemput rezeki, bekerja keras dan lain-lain. Baik, Bismillah. Nabi Muhammad SAW sudah masuk Masjid Al-Aqsa dan sudah melihat satu pemandangan yang menurut saya paling indah di dunia ini sepanjang sejarah. Tidak ada pemandangan yang lebih indah yang pernah terjadi di bumi ini. 124.000 orang berkumpul di dalam Masjid Al-Aqsa. Semuanya berdiri saf-saf menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul semuanya berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Para nabi dan para rasul itu jumlahnya bukan 25 Bapak Ibu. Jumlahnya banyak sekali. Yang kita tahu namanya cuma 25. Tapi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala 124.000. Di beberapa riwayat lain 100.000. Pokoknya di atas 100.000. Semua para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkumpul di dalam Masjid Al-Aqsa, berkumpul di Palestina menyambut Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya nggak mau ini sekedar cerita yang kita dengar, wah ceritanya bagus, bukan. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan Masjid Al-Aqsa penuh. Ini kita di Masjid Al-Aqsa sekarang, Masjid Al-Aqsa penuh. Semuanya saf-saf, tapi bukan jamaah biasa. Para nabi dan para rasul. Coba bayangkan, ini di sana berdiri Nabi Adam, di sana Nabi Musa berdiri, di sana Nabi Isa berdiri, di sana Nabi Daud. Wah, di sini ada Nabi Sulaiman, di sini ada Nabi Ilyas, di sini ada Nabi Ismail, di sini ada Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan semuanya Nabi Muhammad masuk dari pintu Masjid Al-Aqsa, semuanya lihat gitu Nabi Muhammad. Ini akhirul anbiya, ini Nabi terakhir, ini orang yang menyempurnakan risalah Islam. Mereka semuanya kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk Masjid Al-Aqsa, kemudian Nabi Muhammad jalan ke saf pertama dan berdiri di saf pertama. Dan mereka semuanya nunggu, sepertinya ada sholat ya. Mereka akan sholat sampai Jibril datang dan memajukan Nabi Muhammad untuk mengimami jamaah yang luar biasa ini. Mereka sholat bersama, kemudian semuanya pulang, ya, atau semuanya yang udah meninggal dunia mati lagi, yang memang belum meninggal dunia diangkat lagi ke langit. Kemudian mulai perjalanan Mi'raj. Tapi di sini kita nggak bahas Mi'raj sama sekali. Di sini kita ingin berhenti sebentar di Palestina. Kita kan sekarang lagi di Masjid Al-Aqsa ya. Kita berhenti sebentar di Palestina. Baik, saya mau tanya Bapak Ibu. Tapi pertanyaan ini perlu kita renungkan sedikit ya. Emang kalau mau Isra itu, kalau mau berkumpul dengan para nabi, emang nggak bisa di Masjid Haram saja? Betul kan? Ya, emang nggak bisa di Ka'bah saja? Emang nggak bisa di Madinah saja? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan semua para nabi, semua pertemuan mulia ini terjadi di Palestina, bukan di Makkah, bukan di Madinah? Kan bisa kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak para nabi dan para rasul berkumpul di dalam Makkah dan tidak mungkin dilihat oleh Quraisy. Ya, ini kan memang orangnya sudah meninggal dunia, ini sesuatu yang mukjizat, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan semuanya berkumpul di dalam Palestina. Ini pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua nabi dan rasul telah berjuang demi bumi yang suci ini. Ini kan namanya bumi para nabi. Palestina itu kan namanya bumi para nabi. Kenapa? Karena memang semua nabi dan rasul pasti pernah menginjakkan kaki di Palestina. Itu kebanyakan lahir di sana, memang lahir besar di sana. Yang bukan lahir besar di sana pasti pernah menginjakkan kaki di sana. Ini adalah tempat yang diperjuangkan semua umat, seluruh nabi yang ada sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini pesan kepada kita bahwa ini juga tugas kita, umat Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan Masjid Al-Aqsa. Pintu ridha Allah Subhanahu Wa Taala ada di Masjid Al-Aqsa. Pintu ridha Allah Subhanahu Wa Taala ada di Palestina. Palestina dipilih untuk sebagai tempat berkumpulnya para nabi dan tempat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW.
Kan Nabi Muhammad bisa mi'raj dari Makkah saja, bisa mi'raj naik ke langit dari Ka'bah saja. Kan Nabi Muhammad bisa naik ke langit dari rumahnya saja. Kenapa Nabi Muhammad dibawa jauh-jauh ke Masjid Al-Aqsa untuk naik ke langit dari sana? Ya, pintu ridha Allah ada di Palestina. Pintu ridha Allah ada di Masjid Al-Aqsa. Ini salah satu hikmahnya Bapak Ibu. Baik, ada satu hal lagi. Siapa yang menjadi imam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada satu hadis di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'ammu rajulu fi baiti." Orang tidak diperkenankan tuan rumah tidak diperkenankan diimami di dalam rumahnya sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang ke rumah saya, kemudian masuk waktu salat, siapa yang berhak jadi imam? Saya. Bukan karena ustaz, tapi karena saya tuan rumah. Ya, seperti ini. Dan seterusnya, kalau di rumah orang lain ada sholat, lebih utama tuan rumah yang jadi imam. Baik, siapa yang jadi imam di Masjid Al-Aqsa? Berarti siapa tuan rumah? Rasulullah SAW. Rasulullah tuan rumah. Masjid ini, tempat ini, tanah ini milik umat Islam sampai akhir zaman. Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi imam. Berarti Rasulullah SAW tuan rumahnya. Kita ini umat Islam adalah tuan rumah Masjid Al-Aqsa, pemilik asli dari Masjid Al-Aqsa, umat Islam. Baik. Nabi Muhammad SAW dipilih menjadi imam. Padahal ada Nabi Adam, Nabi pertama. Padahal ada Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi dan para rasul. Padahal ada Nabi Sulaiman, yang nabi sekaligus raja, posisinya sangat tinggi. Tapi tetap Nabi Muhammad SAW yang dipilih jadi imam. Kenapa? Pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Isra Mi'raj itu Bapak Ibu penuh dengan kode, penuh dengan pesan-pesan tersembunyi. Ya, pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang dipilih jadi imam adalah umat yang bertanggung jawab atas tanah Palestina. Ini adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu. Bukan tanggung jawab kita karena ini tanah suci saja. Enggak. Ini memang tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau ajal kita datangnya, kita bakal berani gitu menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya sudah menepati janji, ya Allah saya sudah melaksanakan tanggung jawab saya sudah support Palestina, saya sudah support Masjid Al-Aqsa, saya sudah menyuarakan Palestina di mana-mana. Kira-kira kita bakal berani mengatakan itu enggak? Atau kita bakal diam, takut ditanya apa kontribusi antum terhadap Palestina, apa bantuan yang antum siapkan, sediakan? Saya jujur, saya sangat takut dengan hari itu Bapak Ibu. Ketika ajal datang, dan ajal itu bisa datang kapan saja, ya. Yang tua jangan merasa lebih dekat ke ajal dibanding yang muda. Ini salah. Yang muda jangan sampai merasa lebih jauh dari ajal dibanding yang tua. Ajal tidak mengenal umur sama sekali. Bahkan salah satu guru saya menyampaikan, satu-satunya hal yang pasti akan terjadi di dunia ini adalah kematian. Selain itu nggak pasti akan terjadi, ya. Saya sekarang duduk, apakah pasti saya akan berdiri? Belum tentu. Bisa jadi meninggal dunia, saya nggak berdiri lagi, nggak berjalan lagi. Tapi saya mau minum, apakah pasti saya minum? Nggak, bisa jadi ini tumpah. Tapi satu-satunya hal yang pasti akan terjadi adalah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu, itu hal yang saya paling takutkan. Ketika ajal datang, kemudian saya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kontribusi kamu terhadap Palestina? Apa yang kamu sediakan untuk saudaramu di Palestina? Kok kamu duduk di sini senang-senang sementara saudaramu di Palestina kelaparan, kehausan, diserang setiap hari? Ya mungkin kita belum bisa pergi jihad di sana, ya. Tapi setidaknya jangan sampai kita gak jihad harta. Jangan sampai kita gak jihad lisan. Jihad itu ada jihad jiwa, ada jihad harta, ada jihad lisan, ada banyak jenis jihad. Kalau tidak bisa jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, jihad dengan lisan, jihad dengan ilmu. Kalau Bapak Ibu sudah dapat ilmu dari kajian ini, sampaikan kepada orang lain. Dakwah itu tidak harus S3 ilmu agama dulu. Dakwah itu bisa dilaksanakan siapapun, ya. Banyak yang salah paham antara dakwah dan fatwa.
dakwah dan fatwa beda. Fatwa hanya boleh oleh ahlinya. Fatwa itu artinya apa? Artinya halal haram. Hukumnya apa ini halal, hukumnya apa haram, hukumnya apa makruh. Ini harus ahlinya, harus belajar dulu. Tapi dakwah bisa disampaikan oleh siapapun. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah walau satu ayat saja. Baik, apakah ada kriteria lain? Sampaikan satu ayat kalau kamu S2 ilmu agama. Nggak ada kan? Sampaikan satu ayat, sampaikan walaupun satu ayat kalau kamu seorang ustaz atau ustazah. Nggak ada kan? Semua manusia, semua umat Islam bisa menjadi da'i, bisa menjadi pendakwah. Satu ayat yang kita sampaikan itu tidak harus ke jamaah, bisa ke anak kita, bisa ke suami, bisa ke istri, bisa ke tetangga, bisa di story di IG, bisa di story di Facebook, bisa di WA. Tapi ini semuanya namanya dakwah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ketika kita diuji dengan perang seperti ini, orang-orang munafik mulai muncul di mana-mana. Itu masalahnya. Orang-orang munafik Bapak Ibu hidup di Madinah bersama Rasulullah dulu. Dan mereka dari segi penampilan muslim, dari segi penampilan bahkan religious, bahkan taat sekali, bahkan sholat 5 waktu di masjid, bahkan ikut ta'lim Al-Quran di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah tahu bahwa mereka orang munafik. Rasulullah tahu bahwa mereka menyembunyikan kekufuran. Ada satu orang munafik yang sangat terkenal di sejarah Islam. Ada yang tahu namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang munafik murni, dan sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa dia orang munafik. Dia menyampaikan kekufuran di dalam hatinya. Dia tidak muslim. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul muslim yang lurus. Muslim lurus. Bahkan anaknya pernah minta izin sama Rasulullah untuk bunuh ayahnya. Dia katanya, ayah saya banyak mengganggu umat ini. Ayah saya banyak menyakiti Nabi Muhammad SAW. Saya minta izin untuk membunuhnya. Nabi Muhammad tidak mengizinkan pokoknya ya. Tapi anaknya muslim yang lurus. Baik. Ketika terjadi ujian seperti ini Bapak Ibu, ketika Palestina diuji dengan perang, ketika terjadi perang antara kebatilan dan kebenaran, ada banyak orang-orang munafik yang muncul. Makanya saya kumpulkan beberapa sifat orang munafik, supaya Bapak Ibu kalau lihat ada orang yang membahas Palestina tapi menyimpang, dan ada salah satu sifat ini, tolong jangan didengarkan. Tolong jangan didengarkan. Ini sifatnya saya nggak karang sendiri, saya ambil dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Sifat orang-orang munafik yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Baik, sifat yang pertama, tidak mau ikut berjihad dan banyak alasan. Ini adalah sifat yang pertama. Baik, tidak mau ikut jihad jiwa, tidak mau ikut jihad harta, tidak mau ikut jihad lisan. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kita lihat, banyak ustaz, banyak orang yang terkenal, yang sosmed dia itu jutaan, yang bisa sampai ke banyak orang. Kalau dia buat satu story bisa dilihat oleh ratusan ribu. Tapi mereka tidak mau untuk membahas Palestina sama sekali, tidak mau menyuarakan Palestina sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khalfa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa senang dengan tinggal di belakang Rasulullah. Rasulullah pergi, mereka di belakang, mereka tidak ikut. Dan mereka tidak mau berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kalau di zaman kita berjihad dengan lisan juga, mereka tidak mau berjihad dengan lisan. Mereka berkata, jangan berangkat dalam cuaca panas. Banyak alasan ya, alasan lucu ya. Memang jihad sulit. Jangan berangkat dalam cuaca panas. Katakanlah api neraka lebih panas. Ini ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah 81. Ini sifat yang pertama. Berapa banyak, mohon maaf sekali, saya nggak suka bawa-bawa nama, saya nggak mungkin bawa-bawa nama. Tapi berapa banyak ustaz yang diam sekali, tidak membahas Palestina sama sekali? Banyak sekali, banyak sekali. Dan saya sangat kecewa, sangat sedih. Dulu orang-orang yang kami agungkan, yang kami muliakan, datang urusan Palestina, diam, tidak ada pembahasan tentang Palestina sama sekali. Dengan banyak alasan, Hamas itu Syiah, ya, Hamas itu begini, Hamas itu yang mulai perang dan lain-lain. Baik. Alasan yang kedua, sifat yang kedua,
menakut-nakuti dan melemahkan semangat kaum muslimin. Nah, ini banyak sekali juga. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 49, "Idh yaqulu munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum." Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka berkata, orang-orang itu, kaum muslimin, ditipu oleh agamanya. Mereka lemah. Masa mereka bisa mengalahkan Quraisy? Masa mereka bisa menang atas Quraisy? Masa 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang? Masa 1000 orang bisa mengalahkan 3000 orang? Itu yang mereka katakan zaman dahulu. Dan ini sama juga dengan yang banyak orang katakan di zaman kita. Masa Hamas yang jumlahnya sedikit itu bisa mengalahkan Israel yang sangat kuat? Insya Allah dengan izin Allah bisa. Yang penting orang-orang munafik itu difilter dulu. Seandainya tidak ada orang munafik, umat Islam akan pasti lebih kuat. Baik. Yang ketiga, sifat yang ketiga, mundur dan lari dari medan perang. Ini juga salah satu sifat orang munafik yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kanu 'ahadullah min qabli la yuwalluna al-adbar wa kana 'ahdullahi mas'ula." Padahal mereka orang-orang munafik sebelumnya telah berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan membelakangi musuh. Mereka tidak akan lari dari medan perang, dan janji kepada Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu, ini bukan pesan kepada orang munafik saja. Ini pesan kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu pernah janji sesuatu kepada Allah? Janji Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawabannya. Masih ingat ketika Bapak Ibu pernah punya musibah dan masalah besar dalam hidupnya, kemudian Bapak Ibu doa kepada Allah, "Ya Allah, kalau saya diselamatkan dari musibah dan ujian ini, saya akan menjaga salat, saya akan sedekah setiap hari, saya akan umrah, saya akan menjaga Al-Quran, saya akan baca Al-Quran, saya akan lebih dekat kepada Allah." Masih ingat janjinya nggak kepada Allah? Setiap janji yang Bapak Ibu buat kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban jika janjinya tidak ditepati. Baik. Ini sifat yang ketiga. Baik. Sifat yang keempat, dan ini sering sekali kita lihat di zaman kita ini, mengejek dan merendahkan para pejuang. Sering sekali, betul kan Bapak Ibu? Nah, orang yang mengejek para pejuang di Gaza, mengejek para pejuang Hamas, mengejek mereka, dikatakan mereka ada di terowongan di bawah tanah, mereka ada di bawah tanah, dan mereka tidak ikut berperang. Tidak masuk akal juga. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 79, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum wa lahum 'adzabun alim." Orang-orang munafik itu adalah mereka yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah untuk siapkan alat perang, dan mengejek orang-orang, mencela orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa selain kesungguhan mereka. Kesungguhan mereka itu maksudnya apa? Selain mereka ikut berperang dengan jiwanya, jihad dengan jiwanya. Mereka tidak bisa menyediakan pedang, tidak bisa menyediakan alat perang yang lain. Lalu mereka mengejeknya. Orang munafik itu mengejek orang-orang pejuang yang memberi sedekah, jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa. Allah akan membalas ejekan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Sering sekali Bapak Ibu kita lihat para pejuang itu ditertawakan, diejek, dan dihina, dikatakan Syiah kadang-kadang. Padahal Hamas itu jauh dari Syiah. Bapak Ibu, saya tinggal di Mesir, di Gizan. Kota Gizan gak jauh dari Gaza, gak jauh dari Gaza. Kalau naik mobil jalannya lancar, tidak ada pemeriksaan militer dan lain-lain, 7 jam. Gaza, jumlah Syiah di Gaza sedikit sekali. Jumlah Syiah di Arab Saudi lebih banyak. Coba bayangkan, Arab Saudi Selatan itu full Syiah. Jumlah Syiah di Arab Saudi hampir lebih dari 9 juta. Jumlah Syiah di Gaza itu bisa dihitung puluhan, ya, puluhan. Tidak punya tempat yang resmi, tidak punya misalnya Husainiyah. Husainiyah itu musallahnya Syiah, namanya Husainiyah. Tidak punya Husainiyah, tidak punya apa-apa. Seperti itu.
Giliran Mesir bertemu dengan Iran, dikatakan politik luar negeri dan lain-lain. Giliran Hamas bertemu dengan Iran, dikatakan Syiah pengkhianat dan lain-lain. Berstandar ganda. Giliran Arab Saudi bertemu dengan Iran membahas perjanjian keamanan dan lain-lain, biasa politik luar negeri ini, diplomasi dan lain-lain. Tapi Hamas, berarti Hamas pasti Syiah. Diejekkan, ya, standar ganda. Baik. Sifat yang kelima, senang jika umat Islam gagal atau terkena musibah. Ini salah satu sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 50, dan saran saya buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang ingin memahami kondisi Islam sekarang, orang munafik itu sifatnya seperti apa, orang muslim itu sifatnya seperti apa, jihad harus seperti apa, baca surat At-Taubah. Ini adalah pedoman perang di dalam Islam. Itu surat At-Taubah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tusibka hasanatan tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amruna min qabli wa yatawallu wa hum farihun." Jika engkau mendapatkan kebaikan, mereka bersedih hati. Tetapi jika engkau tertimpa musibah, mereka berkata, sungguh sejak tadi kami sudah berhati-hati, kami lebih pintar, kami sudah berhati-hati, ya. Lalu mereka pergi dengan gembira. Masih ingat Bapak Ibu di tanggal 7 Oktober 2023 ketika perang ini mulai, banyak sekali dari umat Islam yang mengatakan, siapa yang nyuruh Hamas menyerangi Israel duluan, betul kan? Ya, kalau kami di posisi Hamas pasti kami lebih berhati-hati. Ya, enggak, kalian nggak mungkin lebih berhati-hati. Bahkan, yakni kalau kita lihat ya, negara-negara yang sekitar Gaza itu hampir sudah membuka hubungan diplomasi dengan Hamas. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Kita hitung Mesir dari tahun 78 sudah buka hubungan diplomasi dengan Hamas. Siapa lagi? Sudan sudah. Baik, siapa lagi? Yordania sudah. Siapa lagi? Arab Saudi diam-diam sudah ada hubungan diplomasi. Secara resmi belum ada, ya. Baik. Siapa? Qatar sudah ada hubungan diplomasi dengan Israel. Walaupun Qatar support Palestina, ya. Walaupun Qatar support Gaza, tapi sudah ada hubungan diplomasi dengan Israel. Tapi siapa lagi? Hampir semua negara Arab yang belum buka hubungan diplomasi dengan Israel itu hitungan jari. Aljazair, siapa lagi? Sedikit sekali pokoknya yang belum buka hubungan diplomasi dengan Israel. Jadi dalih mereka, kalau kami di posisi kalian, kami akan lebih berhati-hati. Enggak, ini cuma alasan untuk tidak berjihad, ya. Ini salah satu sifat orang munafik. Ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita mempelajari firman Allah, bakal jelas sekali siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketika kita benar-benar memahami isi Al-Quran. Baik, sifat yang keenam, terlalu cinta dunia dan takut mati. Wah, itu sifat yang kita bisa lihat di negara-negara Arab sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah juga ayat 87, radu bi an yakunu ma'al khawalif. Tabi'a Allahu ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut perang, dan hati mereka telah dikunci. Mereka tidak mungkin menerima hidayah. Khalas, hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak memahami. Orang-orang yang cinta dunia dan takut mati belum bisa membayangkan bahwa ada generasi muslim di Gaza yang siap kehilangan nyawannya demi umat ini. Mereka tidak bisa membayangkan. Kenapa? Karena mereka mengira semua orang seperti mereka. Semua orang cinta dunia, semua orang takut mati. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang Gaza itu tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Beda. Dulu, Bapak Ibu, ketika salah satu pemimpin muslim, panglima muslim, meminta bantuan kepada khalifah, meminta bantuan kepada pemimpin umat Islam, bantuan militer. Pemimpin waktu itu kirim surat kepada panglimanya. Surat kepada musuhnya. Surat kepada musuhnya. Aku telah mendukung tentara aku di lapangan dengan pasukan yang cinta mati sebagaimana kalian cinta dunia. Masya Allah. Ini orang Gaza. Mereka cinta mati, cinta jihad, cinta syahid, sebagaimana musuhnya cinta dunia. Baik. Baik. Sifat yang ketujuh, dan ini kita belum lihat, tapi kita bakal lihat suatu hari.
datang mengaku-ngaku setelah umat menang. Datang setelah umat menang, datang, oh kami dulu support, kami dulu bantu, dan lain-lain. Bas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 15, "Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim la ta'khuduha, daruna nadba'kum." Orang-orang yang tertinggal tidak ikut perang akan berkata ketika kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan, menang, ada harta rampasan, biarkan kami ikut bersama kalian untuk ambil harta rampasan juga. Mereka hendak mengubah keputusan Allah. Katakanlah, kalian tidak akan ikut bersama kami, demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Maka mereka akan berkata, kalian hanya iri kepada kami, padahal mereka tidak memahami kecuali sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat terakhir, sifat nomor 8, bersikap netral. Salah satu sifat orang munafik, ketika ada perang antara kebatilan dan kebenaran, mereka bersikap netral. Padahal ketika ada perang seperti ini tidak boleh netral, tidak boleh netral. Ini dalilnya kali ini bukan ayat, tapi hadis dari Rasulullah, hadis Bukhari nomor 3494. Rasulullah SAW bersabda, "Tajiduna syarran nas dal wajhain, alladhi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh." Kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia adalah manusia yang bermuka dua, kata Rasulullah SAW. Ketika datang ke satu kelompok, datang dengan satu wajah. Ketika datang ke kelompok lain, datang dengan wajah yang berbeda. Orang-orang munafik ketika terjadi perang seperti ini, mereka bersikap netral. Mereka bersikap netral. Mereka tidak terang-terangan menyatakan dukungannya kepada para pejuang di Gaza. Mereka, kalau mereka baik sedikit, mereka diam, ya, tidak menyatakan dukungannya. Dan di waktu yang sama tidak menyatakan dukungannya kepada musuh pasti, ya. Mereka bersikap netral di tengah-tengah. Ketika Hamas dibahas, dibilang begini, iya mereka berjihad, mereka berjuang, tapi banyak kesalahannya, banyak kesesatannya, akidahnya begini, politiknya begini, dan lain-lain. Ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tanah Palestina itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak sekali orang-orang munafik yang muncul di tengah umat Islam, yang melemahkan semangat umat Islam untuk berjuang, yang bahkan menyalahkan orang-orang yang berdonasi kepada Palestina. Saya sempat lihat seorang ustaz yang terkenal yang buat kajian, di dalam kajiannya dia memberi saran kepada umat, lebih baik jangan donasi ke Palestina. Di Indonesia masih banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang susah. Terus satu ustaz lain yang saya lihat, ustaz terkenal, yang mengatakan seperti ini, jangan donasi ke Palestina, karena donasi kalian akan jatuh pada tangan Hamas. Hamas itu teroris, Hamas itu Syiah. Namanya ustaz, tapi sebenarnya dia adalah seorang munafik. Saya nggak menuduh dia tambah dari, saya nggak bawa-bawa nama dia supaya nggak khibah juga, ya. Tapi banyak sekali contoh yang kita bisa lihat sekarang. Di akhir kajian hari ini, sebelum kita mulai sesi tanya jawab Bapak Ibu, saran saya satu. Saya yakin insya Allah di hati Bapak Ibu semua ada kecintaan terhadap Palestina. Saya yakin 100%. Tapi saran saya satu, tolong di zaman kita yang sulit ini, jauhi masalah khilafiyah. Karena masalah khilafiyah salah satu senjata yang dipakai oleh musuh kita untuk memecah belah umat Islam. Coba bayangkan Bapak Ibu, dua orang berantem gara-gara masalah khilafiyah, gara-gara masalah fiqih biasa. Dua orang saling menuduh sesat gara-gara masalah fiqih biasa yang ada di buku fiqih, yang sudah ada sejak Nabi Muhammad meninggal dunia, tapi baru diungkit-ungkit sekarang. Dulu para sahabat itu tidak satu pendapat terkait fikih. Iya, para sahabat kadang-kadang berbeda pendapat terkait fikih. Ada yang pendapatnya misalnya
zakatnya bagusnya begini, ada yang berpendapat zakatnya lah harusnya begini. Tapi mereka hidup biasa. Ini pendapat saya, ini pendapat kamu, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, selesai. Tapi di zaman kita ini masalah-masalah khilafiyah diundi-undi. Dan jujur masalah khilafiyah itu menarik perhatian lebih dari masalah biasa. Ayo kita diskusi siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sesat dan lain-lain. Sehingga pelan-pelan umat Islam ini terpecah belah. Sampai umat Islam dikategorikan berdasarkan sholatnya, misalnya pakai qunut atau tidak. Sampai umat Islam dikategorikan berdasarkan zikir setelah sholatnya keras dengan suara jahar atau dengan suara sir. Sampai umat Islam dikategorikan hukum cadar wajib atau sunnah. Ya, ada pendapat yang wajib, ada pendapat yang sunnah, selesai. Masalah khilafiyah biasa, masalah fikih biasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membutuhkan di zaman kita ini umat Islam bersatu. Kita meninggalkan masalah khilafiyah, kita fokus, kita bersatu untuk menolong Palestina. Nanti masalah khilafiyah itu nanti dibahas nanti, jangan sekarang. Saran saya itu Bapak Ibu, satu, jauhi masalah khilafiyah di zaman kita. Baik. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, insyaallah. Semoga tempat yang berkah ini menjadi saksi baik buat kita di hari akhir. Semoga kita diberi umur sampai kita bisa salat di Masjid Al-Aqsa, insyaallah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bismillah, kita buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya nih, ini poin yang terakhir. Tolong jauhin khilafiyah di zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat umat yang di sebelah, itu dia gencar sekali tuh Ustaz. Tapi mengaku yang paling benar itu kemana tuh Ustaz? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah khilafiyah, ya, kelompok sebelah gencar sekali masalah khilafiyah dan mengaku paling benar. Baik, ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis sahih. Saya tidak tahu hadis ini dibaca nggak sama orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala halakan nas faqad halak." Barang siapa yang mengatakan semua umat ini salah, semua umat ini sesat, maka dia sebenarnya yang sesat, dia sebenarnya yang salah. Terus, ada satu hadis lagi dari Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, "La tajtami'u ummati ala batil." Umatku tidak akan sepakat satu pendapat yang batil, tidak mungkin. Kalau mayoritas umat Islam sudah sepakat satu hal ini benar, berarti ini benar. La tajtami'u ummati ala batil. Kalau kita lihat kebanyakan umat Islam di seluruh dunia, dari yang seperti kita orang biasa atau dari kelompok sebelah, dari seperti kita di Mesir, di Gaza, di Libya, di Maroko, di Aljazair, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana, itu kebanyakan itu. Jadi kelompok sebelah itu cuma minoritas, ya. Jadi menurut saya itu nggak usah diperhatikan sama sekali, dan nggak usah masuk debat sama yang mindsetnya seperti ini, yang menganggap diri sendiri orang yang paling mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi yang lain jauh dari sunnah. Berdasarkan apa? Ada kesimpulan seperti ini, saya mengikuti sunnah, yang lain jauh dari sunnah. Itu nggak usah diperhatikan, nggak usah debat. Kalau ada ustaz dari kelompok tersebut yang punya ilmu di satu bidang, nggak apa-apa kita ambil ilmunya. Tapi kita nggak perlu ambil pendapat-pendapatnya yang seperti itu. Terus kalau kita fokus saja, kita harus konsentrasi. Tujuan kita umat Islam sekarang itu adalah membebaskan Palestina. Para pejuang di Gaza tugasnya berjuang dengan jiwa. Kita di sini tugasnya menyuarakan Palestina, jihad dengan lisan,
dan jihad dengan harta jika kita mampu. Ini tugas kita, ini tujuan kita. Dan saya rasa tujuan ini sudah disepakati insya Allah kebanyakan umat Islam. Kecuali ya itu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saat ini semua mata tertuju pada Palestina. Semua mengutuk kebiadaban, kekejaman dan kepengesan para Zionis Israel itu. Bahkan ada rabai-rabai atau Yahudi yang mungkin tidak ekstremis seperti Zionis yang lain. Itu di mata Allah bagaimana pandangan? Mereka cuma pura-pura saja di dalam hati, kan kita tidak tahu lalu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang saya ingin jelasin, tapi saya nggak bisa jelasin dengan detail karena ya ini direkam dan saya takut ada pihak yang tersinggung. Tidak semua orang Nasrani itu sama dan tidak semua orang Yahudi itu sama. Nasrani itu banyak aliran. Di Indonesia ada Katolik, ada Protestan, sangat berbeda, bukan sama ya, pendapatnya, ajarannya sangat berbeda. Tidak semua orang Yahudi itu sama juga. Yahudi itu banyak aliran, sama seperti orang Nasrani. Ada Yahudi A, Yahudi B, banyak aliran. Tidak semua Yahudi mendukung Israel. Jadi kita harus paham. Tidak semua Yahudi mendukung Israel. Kenapa? Bukan karena mereka cinta dengan umat Islam, bukan. Ini bukan alasannya. Mereka tidak mendukung Israel karena memang Yahudi yang agamis, Yahudi yang paham agamanya, dia tahu bahwa orang Yahudi dilarang mendirikan negara sebelum Mesias turun. Itu dalam pemahaman orang Yahudi. Jadi dalam pemahaman orang Yahudi, di akhir zaman akan turun seseorang namanya Mesias, ya atau Al-Masih gitu ya. Terus udah turun, tapi buat mereka belum turun, ya. Baik. Mesias itu akan memimpin umat Yahudi di seluruh dunia, mengumpulkan mereka dan mendirikan sebuah negara yang memimpin dunia. Orang atau Theodor Herzl, yaitu pendiri Zionis, dia itu sebenarnya orang sekuler, bukan orang agamis. Theodor Herzl itu, dia ingin mendirikan negara duluan untuk mempercepat turunnya Mesias itu. Sementara menurut agama Yahudi sendiri itu tidak boleh. Jadi ada banyak rabi-rabi Yahudi atau rabai-rabai Yahudi yang menolak Israel karena bertentangan dengan ajaran Yahudi. Seperti itu. Mereka jujur, saya percaya dengan mereka. Tapi jangan sampai kita mengira bahwa mereka menolak Israel karena mereka cinta dengan umat Islam. Jangan disalahpahami. Mereka memang menolak Israel dan tidak apa-apa kita bekerja sama dengan mereka karena kita ada tujuan jangka pendek yang sama. Mungkin tujuan jangka panjang kita tidak sama, tapi tujuan jangka pendek kita sama, yaitu menghancurkan negara Israel. Seperti itu. Orang Nasrani juga sama. Orang Nasrani tidak semuanya sama, dan tidak semuanya mendukung Israel. Kalau kita lihat Pope Franciscus kemarin yang meninggal dunia, dia terkenal orang yang sangat mendukung Palestina, sangat mendukung Palestina. Ya. Walaupun juga bukan karena cinta dengan umat Islam, bukan, tapi ada alasan-alasan yang lain seperti itu. Jadi saya rasa mereka itu yang mendukung Palestina insya Allah jujur, tapi jangan sampai dia tertipu. Yani kita merasa mereka cinta dengan umat Islam, mereka ada. Ini cuma dukungan karena ada tujuan jangka pendek yang sama. Setelah tujuan jangka pendek tercapai, pasti akan berbeda pendapat lagi. Seperti itu. Itu jawabannya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi saya menerangkan bahwasannya Palestina itu dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, di mana Rasulullah itu menjadi imam bagi para nabi. Ini menandakan bahwasannya Palestina itu adalah memiliki tanggung jawab atau tanggung jawab umat Islam pada hari ini. Kita memahami gitu ya bahwasanya di media sosial itu udah ramai bagaimana para ulama sedunia itu memberikan fatwa jihad.
Tapi faktanya itu sambutan dari negeri-negeri Muslim di sekitarnya itu justru malah menutup pintu-pintu pembatasan, gitu kan. Apalagi seperti Mesir seharusnya kan memang mengarahkan tentaranya, tapi faktanya tidak seperti itu. Ini memang penjelasannya. Kemudian satu lagi, bahwasanya Netanyahu itu kan mengumpulkan dari para pejabatnya yang menyatakan bahwasanya dia berkomentar tidak akan mengizinkan bahwasanya khilafah itu tegak di negara-negara Timur Tengah. Itu membuat bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama itu sebenarnya sudah kita pernah bahas di kajian di sini di depan yang berjudul kenapa negara Arab tidak membantu Palestina. Tapi jawaban singkatnya karena negara Arab kembali lagi ke zaman jahiliyah, di mana jahiliyah di sini berarti saling membanggakan suku, saling membanggakan nasab, saling membanggakan negara, dan memandang saudara yang seiman sebagai ya saudara jauh gitu, atau negara tetangga atau seperti itu. Padahal dia itu saudara, dan dia saudara seiman itu lebih dekat kepada kita dibanding keluarga kita yang tidak seiman. Buktinya apa? Buktinya di perang Badar. Para sahabat berperang melawan siapa? Quraisy. Ayo, di Quraisy itu ada siapa? Paman mereka, ayah mereka, anak mereka, sepupu mereka, seperti ini. Bas. Ini jawaban singkat. Karena negara Arab sekarang, termasuk Mesir, termasuk Arab Saudi, termasuk semua, tidak menganggap Palestina sebagai saudara lagi, tapi menganggap Palestina sebagai negara tetangga. Jadi dibantu sesuai kepentingannya sendiri. Kalau kepentingannya di dalam membantu Palestina, ya mereka bantu. Kalau kepentingannya tidak membantu Palestina, mereka tidak membantu. Seperti ini jawaban saya. Untuk jawaban atau pertanyaan yang kedua, kenapa Netanyahu bisa mengatakan seperti itu? Karena sayangnya, faktanya, Netanyahu lebih memahami sejarah kita dibanding umat Islam sendiri. Netanyahu lebih tahu apa yang bakal bikin umat Islam ini tegak dan sukses dibanding umat Islam sendiri. Netanyahu lebih tahu titik kelemahan kita di mana dibanding umat Islam sendiri. Makanya dia bisa mengeluarkan statement yang seperti itu. Dan kita harus berkaca pada omongan musuh kita. Jadi kata orang-orang bijak zaman dahulu, abaikan pujian teman, ya, abaikan pujian teman, dan berkaca pada hinaan musuh. Jadi Netanyahu kenapa bisa bilang seperti itu? Berarti dia ada ketakutan yang sangat mendalam jika hal itu terjadi. Jika umat Islam tegak lagi, berkumpul lagi, dan di bawah satu pemimpinan lain, berarti ini penting buat kita. Kan musuh kita tidak mau kita melaksanakan itu, berarti ini penting buat kita. Seperti itu. Mas, Pak Netanyahu sayangnya lebih paham kondisi umat Islam dan apa yang bikin umat Islam tidak jaya dibanding umat Islam sendiri. Dan ini tugas kita pokoknya, untuk mengedukasi, untuk menyadarkan umat Islam, untuk memberi ilmu kepada. Sekali lagi, mengedukasi, memberi ilmu, menyadarkan itu tidak harus S2 ilmu agama, S3 ilmu agama, ya. Itu tugas kita semua, walaupun kita nggak pernah sekolah SD, nggak apa-apa, ya. Itu tetap tugas kita semua juga. Tetap kita menyampaikan ilmu, tetap kita menyampaikan informasi yang kita tahu, dan tetap kita menyadarkan umat Islam bahwa kita harus bersatu, kita harus berkumpul, kita harus menjauhkan masalah khilafiyah itu sebentar dan fokus lagi untuk bersatu. Nah, semoga ini mudah dipahami insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syekh, saya ingin menanyakan tentang bagaimana hari ini negara Suriah atau Damaskus, karena tertarik sekali dengan fakta-fakta yang terjadi pada hari ini setelah Bashar al-Assad itu meninggal. Nah, kita tahu bahwa Ahmad Jolani atau Ahmad Shah itu
pemahaman dahulunya adalah pemahaman salafi jihadis ya, kalau tidak salah gitu ya. Tetapi kita lihat pada hari ini, Masya Allah gitu, dia sudah merubah strategi dan beralih pemahamannya menjadi seakan-akan kalau kita bilang itu menjadi demokratis ya. Karena kita lihat di mana Suriah itu banyak sekali ulama-ulama di sana itu ulamanya itu Asy'ari atau Al-Maturidi, sehingga pemahaman itu berbeda dengan Jolani pada saat itu ya. Tetapi ala kulli hal sekarang ketika dia sudah menjadi presiden, dia bisa merangkul seluruh yang ada di masyarakat Suriah, di mana pemahamannya itu banyak, dan di situ ternyata banyak juga seperti Indonesia jadinya gitu ya, banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda gitu. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap Presiden Suriah pada hari ini, di mana dia juga sudah mengganti yang tadinya pakai gamis juga sudah pakai jas gitu ya. Tetapi saya kira inilah strategi politik sehingga kita Islam bisa menjadi jaya. Mudah-mudahan berasal dari Suriah tersebut Islam menjadi bersatu. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali. Masya Allah. Baik, di sini ada beberapa poin yang mau sampaikan. Kita alhamdulillah sempat bahas Suriah sebelumnya. Kita menerangkan banyak sekali fakta tentang Suriah waktu itu, apa yang terjadi di sana, masalahnya seperti apa. Poin pertama yang saya mau sampaikan, Ahmad Al-Shar memang dulu pemahamannya adalah salafi jihadi ya, di mana dari segi akidah, dari segi fikih pemahamannya mirip dengan salafi, tapi tambah lagi ada gerakan jihad yang mereka lakukan. Ahmad Al-Shar menurut saya dia sudah belajar dari pengalaman Erdogan di Turki. Saya sedikit jelaskan tentang pengalaman Erdogan seperti apa. Erdogan itu orang yang kadang-kadang disukai banyak orang, kadang-kadang dibenci banyak orang. Tapi kita lihat pengalamannya saja, bukan memuji, bukan mengkritik. Kita lihat pengalamannya seperti apa. Erdogan itu adalah seorang politikus dulu di Turki. Turki negara yang sejak untungnya Khilafah Utsmaniyah menjadi negara yang sekuler berat, bukan sekuler biasa ya. Kalau sekuler biasa itu hampir seluruh negara di dunia itu sekuler sekarang. Tapi ada sekuler berat yang benci dengan agama, ya. Tidak semua sekuler benci dengan agama ya. Sekuler ingin agama jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu jenis sekuler yang benci dengan agama. Seperti apa? Turki zaman dahulu dan Prancis. Prancis sampai hari ini sekuler benci dengan agama. Baik, bagaimana kira-kira seorang politikus yang latar belakangnya Islami, bahkan latar belakangnya IM, latar belakangnya Ikhwanul Muslimin, yang tumbuh di lingkungan yang seperti itu, yang dimana kalau di sana di Turki waktu itu ada orang yang mengatakan Turki itu negara Islam, itu bisa dikena pasal tertentu di undang-undang Turki. Itu baru aja mengatakan Turki negara Islam, ya enggak, di undang-undang Turki negara sekuler. Jadi tegas sekali terhadap hal ini. Bagaimana caranya dia bisa masuk dan bisa menjadi wali kota Istanbul dan bisa menjadi presiden Turki, awalnya PM Turki, kemudian undang-undangnya dirubah jadi presiden dan lain-lain. Bagaimana caranya? Dia itu karena pintar sekali. Dia menyampaikan apa yang perlu disampaikan di kondisi sekarang. Jadi ketika dia awal-awal masuk dunia politik, dia nggak pernah bahas khilafah, nggak pernah bahas Islam, nggak pernah bahas menegakkan Islam, menegakkan syariat, memperbolehkan perempuan untuk berjilbab lain, nggak pernah bahas itu saja. Menyamar jadi orang sekuler gitu ya. Kemudian setelah dia masuk, setelah dia mulai dipercaya banyak orang, setelah dia mulai menjadi wali kota Istanbul, mulai dia pelan-pelan mulai peraturan daerah yang menjauhi sekuler dikit, yang memperbolehkan perempuan untuk pakai jilbab di sekolah umum. Dulu di Turki nggak boleh. Perempuan kalau misalnya ibu dulu di Turki ya, keduk capil mau urus KTP nggak boleh pakai jilbab. Kalau di jalan silahkan, tapi di tempat pemerintah nggak boleh pakai jilbab. Menjemput anak di sekolah nggak boleh, anak pakai jilbab atau ibunya pakai jilbab, seperti itu. Dia mulai pelan-pelan buat peraturan daerah
yang memperbolehkan perempuan untuk pakai jilbab di tempat pemerintah. Pelan-pelan mulai membuka pesantren lagi. Turki sejak runtuhnya Turki Utsmani sampai zaman Erdogan, pesantren ditutup semua. Jadi kalau ada santri itu diam-diam. Jadi kayak di apartemen itu ada di rumah, mereka tutup pintu, kemudian mereka belajar diam-diam. Itu di Turki, ya. Mulai pelan-pelan membuka pesantren-pesantren lagi, sampai mulai kelihatan, ini sepertinya latar belakangnya Islam ini. Tapi pas udah ketahuan, dia sudah jadi PM Turki. Jadi sudah berkuasa. Dan bahkan di 2015 ada cobaan kudeta. Ada militer tiba-tiba mau kudeta. Kenapa? Karena militernya suka juga, sekuler juga. Mas Ahmad Asyar dengan pemikirannya zaman dahulu yang Salafi Jihadi itu punya satu kekurangan yang luar biasa. Tidak ada pengalaman kapan menyampaikan apa. Ya, misalnya, ya, kita sekarang di zaman kita ini, apa masalah umat Islam yang paling besar? Palestina. Tidak usah bahas masalah-masalah yang lain dulu. Ahmad Asyar belajar ini dari Erdogan. Sekarang Suriah masalahnya apa? Terpecah belah. Ayo kita mengumpulkan Suriah dulu. Nggak usah bahas-bahas siapa akidahnya yang paling lurus, siapa akidahnya yang paling benar, dan lain-lain. Nggak. Merangkul semua umat Islam dulu, baru nanti sesuai perkembangan kondisi, ya, kita bahas yang lain, bahas yang lain. Seperti ini. Makanya dia ketika memilih mufti Suriah, dia memilih siapa? Syekh Asy'ari, lulusan Al-Azhar, ya, seperti ini. Padahal dia Salafi Jihadi, awalnya Salafi Jihadi. Saya tidak tahu sekarang beliau seperti apa pemikirannya, apakah sama atau berubah, ya. Tapi pilih mufti Suriah itu seorang Asy'ari. Kenapa? Karena dia tahu kebanyakan penduduk Suriah itu Asy'ari. Kebanyakan penduduk Suriah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bas, dia pintar. Coba kalau dia dengan pemikirannya yang lama, pasti dia pilih mufti Suriah itu orang Salafi yang seperti ini. Pasti nggak bakal diterima oleh orang Suriah. Pasti bakal terjadi perpecahan antara umat Islam di sana. Bas, saya merasa langkah-langkah beliau itu bagus sekali. Dan saya merasa kalau beliau diberi kesempatan, insya Allah beliau bakal melakukan banyak langkah-langkah yang baik. Tapi sayangnya beliau mulai nggak diberi kesempatan. Banyak pasukan-pasukan Al-Assad yang mulai bangkit lagi. Bashar al-Assad, pasukan-pasukannya yang masih ada di Suriah mulai didukung lagi oleh negara-negara lain, dan mulai bangkit lagi, mulai dikirim senjata-senjata, mulai lagi menyerangi Suriah, mulai lagi menyerangi tentara resmi, tentara Ahmad Al-Sharaa. Jadi di Suriah sekarang belum diam. Suriah masih ada perang saudara sampai hari ini. Tapi perang saudaranya apa? Bangkit diam seperti ini. Beberapa hari pasukan Al-Assad kembali menyerangi kota-kota yang dikuasai Ahmad Al-Sharaa, yang dibalas kemudian seperti ini. Jadi Suriah belum diam, belum damai 100%. Kenapa? Mereka ingin menjatuhkan dia. Kita pasti awalnya ragu, ya, ini orang baik atau orang buruk, ini dukung Israel atau enggak. Tapi semakin saya lihat dia dimusuhi oleh orang-orang seperti itu, semakin saya yakin dia di jalan yang benar. Walaupun saya tidak sependapat dengan semua hal yang dia lakukan. Banyak hal yang dia lakukan saya tidak sependapat dengan dia. Seperti apa? Dia pergi ke Mesir ketemu As-Sisi. Dia pergi ke Dubai ketemu Muhammad bin Zayed. Pergi ke Arab Saudi ketemu Muhammad bin Salman. Ini sumber masalahnya ada di mereka, kok ketemu mereka. Tapi ini bagaimana caranya kita walaupun tidak sependapat, kita ya kurangi masalah-masalah atau perbedaan antara kita, dan kita dukung jika memang orangnya niatnya adalah kebaikan seperti itu. Dan kita akan lihat perkembangan di Suriah seperti apa. Ekspektasi saya kalau dia nggak sepintar Erdogan, kalau dia nggak sediplomasi Erdogan, dia bakal diturunin, bakal dikudeta dan bakal dibunuh. Ini ekspektasi saya. Semoga dia pintar, semoga dia insya Allah bisa mengelola kondisi dengan baik. Insya Allah. Mas, seperti ini jawabannya. Semoga insya Allah jawabannya jelas. Waalaikumsalam. Ada yang mau? Ya, siap. Ini kaitannya dengan tadi yang filosofinya kan kebaikan saja ya. Jadi kaitannya misalnya kita Indonesia ini akan membantu untuk berjasa, bangsa Palestina yang berbagi jasa, dan sapi-sapi, rumah anak-anak, misalnya kita bantu di sini disediakan, setelah itu dikembalikan. Apakah Anda bisa memastikan bahwa kembali itu
Ustaz Pak. Mudah-mudahan misalnya nanti dan di sini kan masih pro kontra itu kalau kita bisa membantu mereka ya. Kemudian sekarang ini kan dibenturkan antara Habaib dengan Islam Bumi. Nah itu kita nggak usah ikut ya, bebas saja. Itu saya mohon komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah yang pertama ini, kita coba kita misalnya bayangkan atau kita kasih contoh misalnya, ada orang yang rumahnya kebakaran dan rumahnya setiap hari dilempar batu dan rumahnya mau dihancurin sama musuh dia. Kemudian tiba-tiba ada tetangganya yang datang, kata tetangganya, ayo sini, saya bawa, saya antar ke rumah lain, rumah baru, rumah yang lebih bagus. Kamu duduk di sana, kamu nyaman di sana, ini rumah milik kamu, sudah. Kira-kira orangnya bakal mau atau tidak? Kemungkinan besar bakal mau. Kemungkinan orangnya, kalau kondisi biasa ya, kemungkinan besar bakal mau. Kenapa? Dikasih rumah baru, masih dekat, tetangganya sama. Tapi kalau kita lihat orang Palestina ketika ditawari pindah, mereka sendiri yang nggak mau. Bas, mereka yang sedang di dalam kebakaran, mereka yang sedang di dalam serangan, mereka yang sedang dibantai, mereka sendiri nggak mau meninggalkan Gaza. Ini yang hebat, ini yang luar biasa. Ini yang mungkin pertama kali saya lihat. Semuanya kalau ada perang biasanya warga mau mengungsi, pasti. Dan orang Palestina sendiri yang nggak mau. Jadi pendapat saya, orangnya sendiri tidak mau. Harus cukup menurut saya ambil orang-orang yang terluka berat, diobati kemudian dikembalikan. Tapi nggak usah misalnya bawa keluarga penuh, suami, istri, anak-anak dibawa. Jangan. Ini memang impian Israel. Gaza sepi. Ini impian Israel. Mas, kalau ada niat baik dari negara Muslim lainnya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, apapun negaranya, cukup untuk membawa orang-orang yang terluka berat, orang-orang yang mau operasi, orang-orang yang butuh obat di rumah-rumah sakit yang alatnya modern, diobati, kemudian pulang lagi ke Gaza, selesai. Tapi untuk yang membawa banyak orang, membawa ribuan orang, membawa itu nggak, menurut saya nggak perlu. Karena dua alasan. Yang pertama, orang Gaza-nya sendiri nggak mau. Yang kedua, ini membantu rencana Israel. Mending kita kirim senjata, bukan bawa mereka. Bas, mending kita kirim barang-barang yang mereka butuhkan, bukan bawa mereka keluar Gaza. Bas, seperti ini jawabannya. Untuk poin yang kedua, untuk masalah ini tidak perlu diperhatikan sama sekali. Ini salah satu cara musuh Islam memecah belah umat Islam. Tidak perlu dikomentari sama sekali. Cukup kan? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka